Arafah. Sebenarnya kalau kita bicara dari tuntunan syar'inya, tidak ada petunjuk kita secara syariat ya disunnahkan untuk pergi berziarah, berkunjung ke tempat ini. Jadi kunjungan ke sini tidak lebih adalah istitla'at namanya, keingin tahuan kita untuk mengetahui daerah-daerah tempat pelaksanaan manasik atau ibadah haji. Jadi ini adalah boleh dikatakan rihlah ilmiah lah. Dengan ini tidak sama dengan kita berziarah ke tempat yang di situ disyariatkan kita untuk datang, seperti ke Kuba atau kemarin ke Masjid Nabawi atau ke Uhud, ya tidak seperti itu. Ini dalam rangka untuk menambah wawasan keilmuan. Nah, daerah ini sering kita dengar jamaah haji dan umrah menyebutnya dengan Jabal Rahmah. Tapi sebenarnya istilah Jabal Rahmah kalau ditelusuri di dalam kitab-kitab sejarah lama hampir tidak ada ditemukan. Jadi Jabal Rahmah ini istilah baru. Ya, kalau kita telusuri hadis-hadis Nabi, kita tidak temu tuh Jabal Rahmah. Yang ada itu As-Sakharat namanya, atau Sakharatul Kibar. Itu batu-batu besar. Yang itu merupakan alamat tanda, ada dua sebenarnya tanda. Yang pertama adalah pertanda bahwa itu adalah tengah-tengah Arafah. Jadi kalau kita lihat Arafah boleh dikatakan ini adalah pusatnya. Kemudian yang kedua sebagai alamat bahwa di kaki Sakharat, bukan di atasnya, ya, di kakinya, di kaki ini, disitulah tempat wukuf Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di kaki Sakharatul Kibar, kira-kira di tempat di bawah itu sana, yang sekarang disitulah Nabi dahulu berwukuf tanpa tenda. Nah, Nabi SAW tidak wukuf di dalam tenda. Di jemaah haji hari ini atau jemaah haji sekarang sebenarnya mewah betul tuh. Wukuf di dalam tenda, pakai kipas angin, pakai AC, apalagi yang plus berbagai macam. Kalau Nabi SAW hanya duduk saja di atas unta dan atapnya langit panas, terik gitu. Paling kita baca riwayat Bilal bin Rabah yang sengaja membawa pelepah kurma, daun pelepah kurma untuk menaungi Nabi SAW. Begitu Rasulullah melakukan wukuf. Dari semenjak kapan? Awalnya Nabi SAW salat zuhur dan asar. Zuhur beliau qasar, asar beliau jamak takdim. Itu beliau lakukan setelah beliau berkhutbah. Di mana tempatnya? Ada di sini sekarang masjid disebut Masjid Namira namanya. Dahulu belum ada masjid itu. Nah, di sanalah Nabi istirahat semenjak duha sampai di sini. Beliau belum masuk ke Arafah. Karena Namira bagian depan itu tidak masuk Arafah. Itu masuk lembah Uranah namanya, atau Wadi Uranah. Makanya Nabi katakan kullu Arafah mauqif. Seluruh Arafah ini tempat wukuf. Tapi ingat ya, warfa'u an batni Uranah. Hindari lembah Uranah, itu tidak masuk. Jadi Nabi tidur di sana, istirahat, di situ sudah ada tenda. Nah, setelah ketika zuhur tiba, beliau berkhutbah di sana. Setelah berkhutbah, beliau lakukan salat zuhur dan asar, beliau qasar, dan asar beliau jamak takdim qasar. Setelah itu beliau bergerak menuju ke mana? Ke kaki Sakhara di sini. Ke kaki bukit yang sekarang dikenal dengan Jabal Rahmah itu. Nah, disinilah beliau wukuf sampai matahari terbenam. Setelah maghrib, beliau lewatkan dulu maghrib sedikit, baru beliau bergerak menuju ke Musdalifah. Nah, ini catatan penting. Bagaimana dengan umur beliau yang sudah 62 tahun lebih. Jadi jangan dikatakan Nabi ketika pergi haji muda. 62 kan tidak muda lagi ya. 63-an ya. 80 hari setelah Nabi pulang dari haji, beliau berpulang ke rahmatullah. Ke Rafiqil A'la, 80 hari. Nah, jadi inilah yang dilihat oleh orang kesini. Kemudian ada cerita-cerita yang berkembang. Nah, ini yang harus kita luruskan. Mereka katakan bahwa Bukit Sakharat atau Sakharatul Kibar itu seperti
itu Bukit Asmara. Nah ini yang resikonya, ceritanya berkembang kemana-mana. Nah, katanya disinilah tempat pertemuan Adam dan Hawa. Nah, apakah ada riwayat yang sahih yang menceritakan? Tidak ada. Ada di dalam beberapa kitab saya baca juga, misalnya kitab Kabar Makkah karangan Al-Imam Al-Azraqi dan lain-lain, beberapa riwayat, tapi tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah kebenaran itu. Kalau toh bisa diterima, iya, bertemunya di Arafah. Tapi apakah di Arafah itu, di kaki bukit itu, kalau kita lihat-lihat kira-kira tinggi Nabi Adam itu dulu seberapa ya? Nah, ya kira-kira 60-an meter ya. Saya rasa itu sama setinggi itu gitu. Ngapain pula mau naik dia ke puncak bukit itu gitu ya. Nampak saja Hawa di sebelah. Jangan-jangan nih orang terpengaruh nonton film India gitu ya. Nah itu. Jadi ini kadang-kadang yang membuat cerita-cerita akhirnya berbagai perbuatan lahir dari cerita yang tidak memiliki kesahihan landasan. Tidak ada kebenaran landasan, tapi dibangun keyakinan atas itu. Nah, datanglah suami istri, datanglah seseorang yang pengen calonnya itu, datang bawa spidol. Nah, orang Indonesia termasuk yang banyak itu. Nah, tulis nama pasangan. Ya, langgeng nggak ngangkut dengan tulisan itu. Nah, jadi janganlah ditiru-tiru yang seperti itu. Betul. Malish. Nah, jadi itu tidak ada landasan yang kuat terkait dengan itu. Sehingga sebagian orang beramal berdasarkan kepada kabar-kabar yang lemah seperti itu. Bahkan sulit dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, terus ada yang berkata, itu kan ada tugunya. Itu kan bukankah itu tugu asmara Adam dan Hawa? Enggak. Nah, tugu itu adalah pertanda, sebagai alamat, sebagai tanda. Kalau dilihat dari jauh itu tampak itu tengah-tengah Arafah. Tahu enggak Bapak dan Ibu? Ini jalan yang menuju ke sana itu namanya jalan pejalan kaki. Jadi kalau orang dari Muzdalifah berjalan kaki, mana titik pertemuannya, arahnya? Ya ini. Karena itulah di samping namanya As-Sakharat atau Sakharatul Kibar, namanya juga disebut dengan Jabalul Musyah, bukit pejalan kaki. Kenapa? Karena kalau orang jalan kaki dari Muzdalifah, maka yang menjadi pedoman mana Arafahnya adalah bukit ini dengan tugu itu. Nah, itu tujuannya. Jadi dibangun itu bukan untuk mengenang pertemuan Adam dan Hawa gitu ya. Nah, jadi perlu kita luruskan ya, keyakinan yang itu hanya berdasarkan qila wa qal, katanya begitu. Nah, itu yang perlu kita pahami. Nah, kalau kita lihat peta Arafah, tentu ketika wukuf, jemaah haji Indonesia tidak ada berada di sekitar sini. Ini yang ada di sekitar sini ini adalah banyak jemaah dari Arab, dari yang lain. Indonesia berada agak jauh dari sini. Nah, jamaah plus adalah di perbukitan, tapi cukup jauh kalau mau ke sini ketika Arafah, di hari Arafah itu. Nah, sedangkan keberadaan kita di sini yang memiliki nilai tersendiri, bukan sekarang. Dan tidak ada, jadi tidak ada di luar waktu yang ditetapkan. Jadi Arafah ini menjadi suatu tempat di mana dia apabila seseorang berdoa di sini, maka itu adalah sebaik-baik doa dalam setahun, ada harinya, yaitu pada hari wukuf. Nah, makanya Nabi mengatakan, inna khairat doa, sesungguhnya sebaik-baik doa adalah doa yaum Arafah, doa hari Arafah. Nah, apa doa yang terbaik? Wa khaira ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, sebaik-baik ucapan yang aku katakan, begitu juga nabi-nabi sebelumku, adalah la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, banyak peristiwa terjadi di dalam wukuf.
Kemarin saya ingatkan satu kan, kenapa orang yang berihram, yang laki-laki, boleh kalau berselimut dia tutup kakinya tapi jangan tutup kepalanya. Nah, alasannya adalah dalilnya ketika Nabi sedang wukuf, ada seorang sahabat ketika itu, seorang muslim yang wukuf bersama dengan Nabi di Arafah ini, tiba-tiba terjatuh dari tunggangannya. Pas waktu terjatuh, ditendang oleh tunggangannya itu sehingga meninggal. Ketika meninggal, Nabi memberikan petunjuk, ghassiluhu, mandikan dia dengan daun bidara, bersihkan badannya. Kemudian berikutnya, wala tamussuhu bitib, jangan kalian beri harum-haruman. Kemudian wakafinuhu bi thawbai, dan kafani dia dengan dua kain ihramnya itu. Wala tukhammiru ra'sah, jangan kalian tutup kepalanya. Kenapa? Innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya, dia dibangkit kelak di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Itulah keuntungan orang yang wafat dalam keadaan berihram. Nah, itu kira-kira sedikit ya, sekelumit cerita tentang Jabal Rahmah ini.